Melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang hakikat pendidikan multikultural. Sekarang kita akan membahas tentang hakikat pranata kebudayaan, yang mana pranata kebudayaan adalah sistem nilai dan norma yang mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, pranata kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan seperti adat istiadat, bahasa, seni, upacara, dan kepercayaan. Semua elemen ini membentuk identitas suatu kelompok masyarakat. Nah, dalam konteks pendidikan multikultural, pranata kebudayaan memainkan peran penting sebagai sarana untuk mengenalkan peserta didik pada berbagai tradisi dan nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam sebuah yang terdiri dari siswa dengan latar belakang suku yang berbeda. Nah, pemahaman terhadap pranata kebudayaan bisa memperkaya pengalaman mereka tentang keragaman, sehingga mereka dapat berdampingan dengan lebih harmonis. Nah, pranata kebudayaan juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga kelestarian budaya dalam menghadapi arus globalisasi yang kerap membawa pengaruh asing. Nah, pendidikan yang mengintegrasikan pranata kebudayaan ke dalam kurikulum tidak hanya membantu mengenalkan anak-anak pada tradisi nenek moyang, tapi juga menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap warisan budaya yang ada. Selain itu, ada pranata kebudayaan memiliki beberapa fungsi dan pengaruh, diantaranya sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari atau menyelesaikan permasalahan, menumbuhkan tradisi saling memahami antar manusia, menata kehidupan berkelompok sebagai pegangan masyarakat untuk mengendalikan adat kebiasaan dan budaya. Pun bentuk-bentuk pranata kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Pranata kebudayaan model Cohen-Jaraningrat. Pranata kebudayaan digolongkan ke dalam 8 kelompok yang dengan memakai 8 kebutuhan hidup sebagai prinsip penggolongan. Yang pertama yaitu ada pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. Ialah sering disebut kinship atau domestic institution. Contohnya itu ada pelamaran, perkawinan, pengasuhan anak-anak, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan harta dan benda. Ialah economic institution. Contohnya yaitu ada pertanian, peternakan, pemburuan, feodalisme, industri, barter, koperasi, perjualan, dan sebagainya. Yang ketiga, pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, ialah educational institution. Nah, contohnya itu seperti pengasuh anak-anak, pendidikan rakyat, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan juga pemberantasan buta huruf, pendidikan keagamaan, pers, perpustakaan umum, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.